المشركين الشافعين رحمهم الله الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, 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 wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemampuan untuk melangkahkan kakinya masing-masing dari rumah ke masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir. Kita dari rumah ke masjid, salah satu tujuannya adalah untuk talim atau untuk talabul ilmi. Mungkin tidak semua orang diberi hidayah, taufik, nikmat mencari ilmu. Tapi alhamdulillah wa syukurillah kita bagian daripada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, diberi keinginan oleh Allah untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan bentuk langkah kita falahul ajrun. Satu langkah adalah satu kebaikan. Kapan dibalasnya? Bukan di dunia, tapi di hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Bahkan kata Al-Quran itu ilmu darajat, bahwa kalau kita mencari ilmu itu kita akan dinaikkan derajatnya. Kalaulah derajatnya kita tidak di dunia, insya Allah derajat kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah ini adalah perdana atau mungkin yang pertama kita melaksanakan kajian tafsir. Saya pernah berbicara dengan sesepuh masjid, katanya ini baru pertama kajian tafsir selama muslim berdiri. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, yang menjadi rujukan daripada kitab kita adalah kitab Ibnu Katsir. Saya statusnya hanya membacakan saja atau menyampaikan saja, karena bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, tapi sebatas mubaligh. Balagha yuballighu tablighan, artinya hanya menyampaikan saja. Ya terserah mau diterima atau tidak, yang penting hanya menyampaikan saja dan membacakan saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi insyaallah kitab yang akan kita baca adalah Ibnu Katsir. Beliau lahir tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Wafat bulan Syaban tahun 774 Hijriah atau tepatnya 1374 Masehi di Damsyik, Syria. Kalau sekarang mungkin namanya Suriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan urutan daripada mushaf Al-Quranul Karim, maka tafsir kita akan diawali dengan kalimat, ulangi, dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini bukan bermaksud mengajari, tapi ini hanya sebatas saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. Mohon maaf tulisannya agak kurang. Al-Fatihah itu asal kata dari fataha yaftahu
fathan, ya, asal katanya. Nanti kalau ada yang mau belajar nahwu shorof itu termasuk sulasi mujarrad bab ketiga. Fatah yang fatan fawafatir wala kamatun, ya, fatihun fatihatun. Nah dari kalimat sana artinya pembuka. Nah, surah Al-Fatihah itu adalah surah yang di antara semua kitab mushaf yang diturunkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semuanya dikumpulkan dalam satu kesatuan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, sebagian ulama mengatakan demikian, itu dihimpun dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dihimpun lagi dalam satu ayat, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu dikumpulkan dalam satu huruf, yaitu huruf Ba. Maka kita hari ini akan membahas surah Al-Fatihah yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Betul kata Pak Haji Yahya, ini agak terlalu licin ya Pak Haji ya. Jadi beda dengan zaman dulu kabur ya. Beda. Tidak apa-apa lah, meleset sedikit ini masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama ini terdiri dari huruf Ba, yang kedua ismu, yang ketiganya Allah, yang keempatnya ini Ar-Rahman, yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan coba bahas 5 hal ini. Ba, ismu, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Apa maksudnya? Yang pertama, Ba. Hadirin, huruf Ba itu dalam kitab Al-Mu'nil Lubab halaman 19 sampai 59 itu semuanya ada 14 makna. Jadi khusus huruf Ba itu membahas dari halaman 19 sampai 59, sekitar berapa halaman? 40 halaman ya. Khusus membahas tentang Ba. Nah, Ba yang 14 itu macam-macam. Ada Ba Tadiyah, ada Ba Harful Jar, ada Ba Ilsaq, ada Ba Musabbahah, ada Ba Majrur, ada Ba Jadah, dan macam-macam. Saya di sini kapasitasnya bukan menjelaskan tentang Ba karena terlalu lama nantinya, tapi menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertemuan satu ayat cukup ya Pak Haji ya. Nah, gitu. Berarti semua Al-Quran ada 6.666 ayat. Mudah-mudahan kita bisa 6.666 pertemuan. Nah, ya. Mudah-mudahan ada usianya ya. Yang pertama ini huruf Ba. Ba di sini maknanya adalah yang pertama, saya cuma 2 saja. Musabbahah. Musabbahah. Musabbahah asal kata dari sahaba yusahibu, sohib, bareng-bareng, ya, bareng-bareng damping. Itu maksudnya. Jadi maknanya makna Ba musabbahah. Artinya ketika kita membaca bismillah, niatkan dalam hati kita, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah mendampingi kita, gitu di sini. Allah mendampingi kita karena Ba-nya Ba musabbahah. Kalau sudah Allah mendampingi kita, apapun yang kita kerjakan pasti kita hati-hati. Ibarat kita didampingi polisi, nggak mungkin kita berbuat kriminal karena kita didampingi, kan gitu. Maka kalimat Bismillah salah satu maknanya adalah musabbahah. Itu seolah-olah ketika kita menyebut nama Allah, kita didampingi. Kenapa didampingi? Karena Bismillah dipakai dalam tiap-tiap pekerjaan kita kan. Mau makan baca Bismillah, mau minum baca
bismillah, kan begitu. Maka ketika mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang memang betul-betul memaknai bismillah banyak dengan musabahat, ketika minum dia merasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum apa nih? Minum air. Allah ridho atau tidak? Airnya dari mana? Dari barang haram atau dari barang halal? Jenisnya air apa? Air madu kah? Air anggur kah? Air minuman keras kah? Kan begitu. Kalau kita sudah musabahat, kita sudah memanai dalam pengertian musabahat dalam kitab Al-Lugab itu, maka apapun yang kita kerjakan kita merasa didampingi oleh Allah. Itu maksudnya. Merasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita minum, orang yang baca basmalah dan tidak itu berbeda. Mohon maaf. Saya mau tanya, kambing minum enggak, Pak? Orang Islam minum tidak? Minum. Orang kafir minum tidak? Minum. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Satu, bismillah. Itu. Mereka minum haus selesai, udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kita di samping menghilangkan haus, kita dapat berkah karena kita membaca bismillah. Orang yang melekatkan musabahah di pikiran, di hatinya, ketika dia merasa Allah mendampingi, maka demi Allah, apapun yang akan dia kerjakan, dia merasa diperhatikan, merasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan coba-coba bermaksiat kepada Allah. Itu namanya musabahah. Yang kedua, ada makna ilsaq. Ini lebih mendalam. Ilsaq. Ilsaq itu bukan damping, lebih parah lagi, rekat. Kalau mendampingi kan masih apa ya? Masih agak renggang ya. Nah, kalau ilsaq itu udah rekat, nempel. Makanya bahasa Arabnya lem itu ilsaq. Nah, itu banyak mana ilsaq. Nah, kalau kita tadi didampingi oleh Allah, maka kalau ilsaq kita nempel dengan Allah. Bahkan ada dalam surah Al-Baqarah kalau masalah sudah 47, baiklah sa'ala ibadi kami qarib kan, aku lebih dekat daripada apa ini urat nadi ya. Gitu. Jadi Allah itu seolah nempel, rekat. Didampingi saja kita udah merasa cemas, takut melaksanakan kemaksiatan, apalagi kalau sudah nempel. Orang yang ketika melaksanakan sebuah aktivitas, dia merasa didampingi oleh Allah, bab musabahah, dia merasa rekat dengan Allah, bab ilsaq, maka dipastikan orang itu tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita ketika baca bismillah, jangan sebatas lipstik saja, jangan sebatas ucapan saja. Kita bumikan, kita satukan. Allah dampingi kita, Allah merekat dengan kita, sehingga kita baca basmalah seolah-olah Allah memperhatikan kita. Begitu. Itu namanya konsep insan. Itu kalimat ba. Bonus satu lagi, tadi 14 apa? Ini untuk anak muda ya. Ada juga yang namanya ba huruf ja. Huruf ja. Ini kan barisnya bismi. Kenapa bismi? Asal kata dari ismun. Karena ba itu huruf jar, wal harfu jar min, ila, an, ala, uba, wal ba. Ya, huruf jar itu ada 9, ada min, ada ila, ada an, ada ala dan sebagainya. Kalau isim dimasuki huruf itu pasti kasroh. Contoh, min, minal masjidil, masjidil kasroh, ya. Ilal masjidil aqsa,
masjidil lagi, kan gitu. Min ila an juga sama. Itu tiap-tiap dimasukkan pasti kasar. Jadi saya udah ngobrol sama Pak Imam, kalau ada anak muda di sini, insya Allah kita sanggup lah seminggu 2 kali untuk belajar seperti ini. Huruf kayak ini ya, apa itu terdapat dalam nahwu sorof. Nah, begitu ya. Baik, kita langsung setelah kita ke ismun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalimat ismun itu asal kata dari samun. Jadi kalimat samaun. Ada ayat-ayatnya was sama iwat demi langit dan yang datang pada malam hari. Yang datang pada malam itu bintang-bintang dan sebagainya. Was samai demi langit. Jadi asama itu artinya langit. Ismu itu asalnya artinya langit. Langit itu tinggi atau rendah? Tinggi. Jadi ketika kita memberikan ucapan nama seseorang, itu kita harus apa? Kita harus niatkan bahwa kita meninggikan orang, bukan merendahkan orang, itu maksudnya. Makanya memakai kalimat ismu. Jadi ya. Baik, kenapa ismu jadi ismi tadi? Karena memakai huruf ba. Kalau ba pasti itu bukan bismu, tapi bismi. Maka cara membacanya alba harfu jar mi majrur bil ba wa alamatu jarhi kasratul mukhiratul bi akhirih. Kan begitu. Nantilah kalau ada santri insyaallah mudah-mudahan ada rezeki waktunya. Itu adalah kalimat ismun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah kalimat ismun maka ada kalimat Allah. Ini adalah nama yang tertinggi daripada seluruh alam semesta ini. Bapak-bapak punya nama semua ya, si A, si B, si C, si D. Nah ini yang tertinggi namanya. Kenapa? Alasannya ketika kita berbicara Allah sebagai Tuhan kita, salah satu mujizatnya dari namanya saja itu ketika dihilangkan satu huruf kita tak tahu, kita buktikan. Contoh, lafaz Allah kita hilangkan alifnya, jadi apa Pak? Lillahi, betul kan? Ada dalam Al-Quran, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Padahal hilang satu alifnya. Kita hilangkan lagi. Lahu. Dalam ayat Al-Quran ya, lahul mulkus samawati wal ardh. Baginya, maksudnya bagi Allah, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Lamnya kita hilangkan. Hu. Coba lihat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa la ilaha illa hu. Ya. Hu itu asal kata dari huwa. Jadi kalau huwa itu kalau diwakufkan pasti hu bacanya, jangan huwa, kan begitu. Hu-nya kepada siapa? Kembali lagi kepada Allah, kan begitu. Hilangkan semua. Apa status kalau hilang? Kalau tak ada, goib. Siapa yang maha goib? Allah. Coba kalau Tuhan yang lain, nih coba kita ya. Tuhan yang lain kita namakan Taylor, misalnya ya, Taylor. Ada yang tahu Taylor itu apa? Tukang jahit ya. Nah, itu. Tuhannya Taylor, misalnya. Kita hilangkan R-nya. Apa jadinya? Taylor, kan gitu ya. Nah, kasar kan? Iya. Dihilangkan O-nya. Jadi apa? Tail. Itu kayak barang berharga ya. Emas, uang, berapa tail kan begitu. Hilangkan L-nya. Apa? Nah, ini lebih jorok lagi. Kan gitu. Menjijikan. Masa Tuhan menjijikan? Kan gitu ya. Hilangkan lagi. Udah nggak ada mananya. Hilangkan lagi. Udah nggak ada mananya. Itulah keajaiban dari lafaz Allah. Ya. Apapun
yang apapun modifikasinya, Allah tetaplah Allah. Maka ketika kalimat Bismillah kita ucapkan asma Allah, maka kita pakai bab sahabat, kita pakai bab resep, bahwa seolah-olah ketika melakukan suatu pekerjaan kita diawasi oleh Allah. Karena bukan apa-apa kan? Dalam surat Ad-Dariyat kan ayatnya, tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kan gitu ya? Ila liya'budun, kan gitu. Ibadah dalam apa? Segala bentuk aktivitas kita memang ibadah, kan begitu. Coba, apa aktivitas kita yang bukan ibadah? Makan. Kalau hanya sekedar makan saja, kambing juga makan. Tapi makan kita jadi ibadah ketika memakai bis. Bekerja. Kebo juga bekerja di sawah. Tapi bekerjanya kebo dengan kita beda. Kita mau bekerja baca bismillah. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau bekerja, mau makan, mau minum tidak pakai bismillah, apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita dengan kebo kalau tidak pakai bismillah? Itu ya, itu makna daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua aktivitas kita bisa jadi ibadah. Ibadah itu bukan sekedar sholat saja, menghargai orang ibadah, makan minum ibadah, bekerja ibadah. Ibadah kalau diawali dengan bismillah. Kalau kerjanya kita, kalau aktivitas kita diniatkan dengan ba musabahah, diniatkan dengan ba ilsaq, bahwa ketika kita bekerja kita merasa diperhatikan oleh Allah, maka pekerjaan kita insya Allah akan berkah. Kenapa? Karena diperhatikan oleh Allah. Ketika kita bikin perjanjian, nggak akan tipu daya, kan Allah memperhatikan kita, kan begitu. Ketika kita dagang, nggak akan mengurangi timbangan, karena Allah memperhatikan. Ketika sendirian, nggak akan kita bermaksiat, karena Allah memperhatikan. Itu yang disebut bab musabahah dan bab ilsaq. Hadirin, kalau semuanya aktivitas kita diiringi dengan bismillah, maka upahnya adalah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Kenikmatan Allah di dunia ini. Dunia ini dalam pengertian nikmat yang Allah berikan di dunia ini, mau ke muslim, mau ke kafir, mau ke laki-laki, mau ke perempuan, bahkan ke binatang, tumbuhan, itu semuanya dengan maha rahmannya Allah. Allah memberikan nikmat, tapi khusus di dunia. Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim, kalau segala sesuatu itu diiringi dengan bismillah, maka kita akan mendapatkan rahman Allah. Nah sekarang begini, coba lihat. Ini kan tadi ada alif ya, ada alif kan? Coba lihat di surat Al-Alaq ayat 1. Iqra, pakai alif kan? Coba lihat di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya ada alif. Tapi kenapa di bismillah tak ada alif? Padahal asal kata dari bismillah. Ada rahasianya. Ulang lagi. Di surat Al-Alaq ayat 1 ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya dengan bismillah? Kan sama-sama dengan atas nama Allah kan begitu ya. Tapi kok pakai alif? Tapi dalam bismillah kok alifnya tak ada, kan begitu. Iqra bismi rabbika itu adalah ayat pertama turun. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Iqra ma'ana biqori, aku tak bisa baca. Iqra ma'ana biqori, aku tak bisa baca. Iqra, kata Jibril, ma'ana biqori, aku tak bisa baca, sampai 3 kali.
Berarti kalau sudah 3 kali itu prosesnya panjang, ya kan? Makanya dalam Iqra Bismillah itu memakai alif karena prosesnya panjang. Apa bahasa Arabnya panjang? Mad. Maka dalam tajwid kalau ada huruf mim pakai alif, mad apa namanya? Mad domi. Pakai alif. Huruf la pakai alif itu mad tobi. Panjang. Apa panjang? Prosesnya panjang ketika Rasulullah disuruh baca oleh Jibril sampai proses 3 kali. Nah sekarang kenapa dalam Bismillah kita pakai alif? Allah ingin cepat, Allah ingin segera. Ketika hambanya membacakan Bismillah dalam semua aktivitas, Allah ingin cepat memberikan Ar-Rahman, gitu maksudnya. Makanya nggak ada alifnya. Karena kalau pakai alif prosesnya lama. Pakai SOP nanti ini. Nah dia. Jadi inilah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Saking ingin memanjakan kita, hei hambaku, kalau kau betul-betul ingin bekal untuk akhirat, maka jadikanlah segala sesuatu di dunia ini ibadah. Kan begitu. Maka seorang muslim yang melakukan aktivitasnya dengan kalimat Bismillah, maka Allah akan membalasnya dengan sifat Ar-Rahman. Allah yang memberikan kenikmatan yang luar biasa di dunia ini. Makanya hadirin, demi Allah, kalau Bapak Ibu merasa resah, gelisah, galau, melau, kacau dan sebagainya, resepnya gampang sebetulnya. Dalam konsep Bismillah saja sudah selesai. Cuma selama ini kan kita Bismillah hanya sekedar ucapan saja, hanya sekedar ngomong saja, begitu. Atau ada yang lebih itu lagi, ada yang lebih kalau obat itu lebih maju lagi. Kalau Bapak punya penyakit kronis yang tidak bisa diobati seumur hidup, atau punya masalah yang berlarut-larut tidak bisa diselesaikan, coba asesmen. Coba saja 40 hari pertama sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, insya Allah masalah selesai. Karena itu udah janji Allah. Itu ya. Allah sudah berfirman bahwa kalau kita bertakwa, salah satunya melaksanakan perintah Allah yaitu sholat, Allah akan menyelesaikan segala bentuk urusan kita. Kalaupun kita ada masalah, cepat masalahnya terselesaikan. Cuma yang jadi masalah penyakit kita adalah penyakit kita istiqomah. Itu aja masalahnya. Kita kembali lagi. Ya silakan. Waktu dijadikan beberapa kali misalnya, ya. Jadi tadi peluang untuk tidak ada yang tidak ada perubahannya seperti itu. Terus saya juga ini. Ya silakan. Jika bahwa tadi itu Bismillah, maka itu akan langsung cepat rahmannya semua makhluk. Bagaimana kalau yang tadi maaf bagi yang bukan muslim, apakah dia mendapatkan itu? Sebenarnya dia pun mendapatkan dia. Jadi tadi pengertiannya Ar-Rahman itu nikmat luar biasa di dunia ya. Kita belum Ar-Rahim nih. Kalau Ar-Rahim kita percepat, nikmat yang luar biasa di akhirat. Kalau ini untuk semua makhluk, Ar-Rahman itu, kalau Ar-Rahim itu untuk khusus orang muslim saja. Nanti di akhirat. Nah pertanyaannya itu ketika kita pakai Bismillah, apakah semua orang dapat Ar-Rahman? Dapat. Ya, walaupun dia tidak pakai Bismillah. Karena rezeki itu Allah tentukan di dunia bagi orang muslim atau non muslim, bagi binatang dan tumbuhan dan segala macamnya. Dipersilakan Allah memberikan apapun ketika hidup di dunia. Tapi ketika hidup di dunia mereka punya pilihan, mana jalan yang lurus, mana jalan yang belok, mana jalan yang berbahaya, mana jalan yang menyelamatkan. Itu diantaranya. Nah, kalau bagi non muslim itu namanya istijab. Jadi seolah-olah Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada mereka karena nanti di akhirat mereka akan merasakan. Itu salah satunya. Bahkan
konteks sekarang lebih makmur muslim daripada muslim. Karena memang dalam keyakinan akidah kita, kebahagiaan di akhirat itu khusus bagi orang-orang yang antashhadu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shauma fi shahr ramadan wa hajju man istata'a ilaihi sabila, kan begitu. Syahadat utama, karena loginnya masuk surga itu nanti ya syahadat. Mohon maaf saya contohkan ya. Mohon maaf. Pak Imam sapu nyapu di sebuah kantor, bersih tiap hari segala macam. Kira-kira walaupun Pak Imam rajin sapu sampai segala macam bersih kantor itu, kira-kira nanti sebulan sekali dapat gaji nggak? Tidak akan dapat. Kenapa? Karena belum terregistrasi, belum melamar. Demikian juga non muslim, walaupun baik hati, dermawan, dia berbuat baik kepada orang lain, mohon maaf, dia belum login. Apa loginnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun masalah dia punya ekonomi, dia punya kesejahteraan di dunia, ya memang sesuai dengan janji Allah Ar-Rahman. Dan orang muslim pun dapat juga Ar-Rahman, kenikmatan luar biasa di dunia. Cuma kelebihan muslim satu lagi, ketika dia mengaktualisasikan bismillah, maka dia pun mendapat Ar-Rahim, kenikmatan luar biasa nanti di akhirat. Kapan? Ya nanti. Harus ada SOP-nya. Di dunia tak bisa. SOP-nya apa? Meninggal, mati, alam barzah, ditanya dalam kubur, dibangkitkan. Udah dibangkitkan apa? Kumpul dalam mahsyar. Udah dikumpulkan dalam mahsyar apa? Dikasih apa? Dikasih rapor. Udah dikasih rapor apa? Mijan. Udah mijan apa? Jalan shiratal mustaqim. Kan begitu. Barulah masuk surga. Itu akidah kita. Dan mereka yang bukan Islam itu mendapatkan Allah. Ya silakan. Terus kembali seperti Iqra tadi. Ya. Di Iqra itu tidak ada hal itu lagi. Ya. Jadi percepatan dengan lambat itu dalam hal seperti apa? Jadi begini. Yang pertama, ketika seorang muslim ya, dia aktivitas di dunia ini diiringi dengan bismillah. Bismillah bisa saja atas nama Allah, ikhlas maksudnya ya, karena Allah ingin mempercepat, memberikan nikmatnya di dunia Ar-Rahman, dan ingin menambahkan, menabungkan, mempercepat tabungan dia amal soleh nanti di akhirat. Makanya tidak pakai alif, walaupun asal katanya dari ismu. Dan yang kedua, kalau ini memang kronologinya ketika Rasulullah disuruh baca, memang asalnya kesulitan dan berproses agak lama sampai 3 kali. Makanya memakai kalimat alif. Jadi maksud saya gini, saya hanya memberikan wawasan tambahan. Kenapa bismillah alifnya nggak ada pada asal dari ismu? Kenapa Iqra bismi rabbika alifnya ada pada sama-sama dari ismu? Karena itu, ini prosesnya lama, ini prosesnya cepat. Kenapa proses cepat? Itulah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Allah ingin segera memberikan kenikmatan. Kenikmatan itu jangan diukur dunia dalam arti harta. Ketenangan itu nikmat bahwa walaupun kaya raya kalau nggak tenang percuma. Ya, walaupun kaya raya kalau sakit-sakitan percuma. Maka ketika kita mendapatkan Ar-Rahman, walaupun kita tak merasa nikmat, padahal oksigen yang Allah kasih itu kalau sengaja beli berapa? Cek di rumah sakit. Tapi kita nggak merasa bersyukur, itu masalahnya, gitu ya. Nih kedipan mata, berapa coba? Kalau nggak kedip 1 menit sakit mata kita. Tapi itu gratis dari Allah, nikmat tapi nggak dirasakan oleh kita. Kentut, coba cek, nggak kentut dari seharian, kembung nih perut. Tapi kita kentut dengan enaknya, itu nikmat dari Allah. Tapi jarang kita syukuri. Makanya lanjutan dari ayat, ketika kita segala bentuk aktivitas bismillah karena Allah, maka kita akan mendapatkan nikmat di dunia. Kita dapat mendapatkan kenikmatan di akhirat. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapat nikmat? Ayat selanjutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah mendapatkan nikmat di dunia, nanti nikmat di akhirat.
Karena hari ini kita perlu ketenangan, ibadah tenang, zikir tenang, ibadah khusyuk, sholat khusyuk. Itu nikmat loh, nggak bisa dihargai dengan harta. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka ucapkanlah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya alhamdulillah? Ya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Karena hari ini waktunya habis. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, silakan. Sudah bisa? Sudah bisa belum? Silakan. Karena kalau mau membahas alhamdulillah belum nggak akan cukup waktunya. Baik, tambahan saja Bapak Ibu, kalau ibunya ada. Jadi surat Al-Fatihah ini semuanya 7 ayat ya. Dari mana asal 7 ayat? Coba lihat dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh aku telah mendatangkan 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat. Jadi 7 ayat itu dari bismillah sampai walad. Ada sebagian saudara kita yang membacanya alhamdulillah. Bismillahnya enggak. Berarti yang dibaca cuma 6 ayat. Kalau kita jangan, karena kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita 7 ayat. Khawatir kalau cuma 6 ayat yang dibaca, kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak dibacakan kitab. Ustaz, itu kan disirkan. Yang alhamdulillah dijaharkan. Kenapa dibeda-bedakan? Kenapa dianak-dirikan? Kan bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua. Jadi karena kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya kita tetap aja mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan sampai taufik. Apa itu taufik? Menyampuradukan mazhab. Gitu ya. Pas wudu mazhab Imam Syafi'i. Pas beres wudu sentuh sama perempuan mazhab Imam Hanafi, nggak batal. Nggak boleh gitu. Ya. Mohon maaf ya. Penutup ya. Kalau dianalogikan, ini analogi bukan maksud apa-apa. Kalau dianalogikan misalnya Imam Hanafi misalnya baju SD, Imam Maliki baju SMP misalnya, Imam Syafi'i baju SMA, Imam Hambali baju SMK bisa. Kita tahu Hanafi dengan Syafi'i berarti apa? Atasnya SMA, bawahnya SD, cocok tidak? Itu masalahnya. Jadi jangan campur adukan mazhab. Kalau sekali Syafi'i ya udah Syafi'i aja. Insya Allah amal ibadah kita dipertanggungjawabkan oleh imam mazhab nanti di akhirat. Kalau kita misalnya wudunya Imam Syafi'i, pas batal wudunya Imam Hanafi, mau masuk SMA, mau masuk karena dia pakai SD bawahnya, mau masuk SD dia sekadarnya SMA atasnya, itu. Nanti ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam bermazhab, karena kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oh silakan. Itu hanya. Nah begitu ya. Jadi memang ucapan Al-Fatihah memang semuanya 7 ayat. Dalilnya adalah tadi surat Al-Hijr ayat 87. Jadi 7 ayat itu dari mulai pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, yang keempat Maliki Yaumiddin, yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, yang ketujuh Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang yang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu saya itu benar. Kita udah bersikukuh dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bismillah dan hamdalah sama-sama disuarakan, sama-sama dizaharkan. Jangan dianak-dirikan. Bismillah ayat pertama disirkan, alhamdulillah dizaharkan. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Ya. Tapi tetap kita harus menghormati orang yang disirkan. Nggak usah protes karena mereka pun ada dalil. Ya, al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yadula ada diwujubi oleh liman. Ibadah itu batal segala sesuatunya kecuali ada dalil yang menunjukkan wajibnya atau sunnah. Silakan, Imam. Waktu imam kan Subhanallah liman itu tak dilanjutkan atau bagaimana? Kenapa? Subhanallah liman. Ya. Jadi ganti suara ini di mana ya? Apakah sebenarnya itu tanya yang berarti kenapa Ustaz ini? Itu sami Allahu liman hamidah itu asalnya semuanya Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas
pas ngangkat dari ruku ke jadi kita tuh Allahu Akbar rasanya. Cuma hari waktu itu ada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, saya lupa lagi. Dia terlambat masuk sholat, masbuk gitu ya. Jadi karena Rasul mengetahui sahabatnya terlambat, itu dia dilamakan rukunya. Terus Rasul menangkap bahwa Umar itu ragu-ragu, maka Rasulullah mengatakan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar, Allah mengetahui tentang perbuatan kita. Maksudnya kita masuk bukan karena apa? Bukan karena disengaja. Nah, masalah ucapan Sami Allahu liman hamidah itu adalah sunnah. Sami Allah cukup, pakai hamidah juga nggak jadi masalah. Seperti halnya dalam buku Subhana Rabbiyal Azimi cukup segitu juga. Wa bihamdihi silakan nggak jadi masalah. Karena ucapan itu adalah sunnah. Yang menjadi wajib itu adalah gerakannya, rukunya itu wajib. Gerakan iktidalnya itu wajib. Kenapa? Aqwalun wa af'alun muftatatun min takbir wa muhtatamatun min taslim di sholat itu maksudnya. Sholat itu terdiri dari rukun yang qauli, ucapan, af'al, kerjaan dan hati. Kalau hati kan khusus niat. Kalau ucapan itu kayak takbiratul ihram. Nah, kalau pekerjaan itu kayak apa? Kayak rukun, sujud dan salat. Itu hukumnya sunnah. Kalau masalah Sami Allahu liman ya. Apa? Ya. Tadi kan ada bicara masalah asma. Ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu Ustaz, di sana berbeda masalah. Itu bagaimana menurut Ustaz? Dulu saya pernah bilang, faidah talab kata Nabi ya. Faidah talab alaikum bisawadil a'dham bi ahli wa bi hakim. Kalau kalian, kata Nabi ya, bukan kata saya, kalau kalian terjadi perbedaan pendapat, ya, ma'alaikal bisawadir a'dham, ambil yang mazhab mayoritas. Sekarang di Nusa Indah ini kebanyakannya apa? Udah, lebih amannya itu perintah Nabi. Ya, kalau kita masih ragu-ragu, ingat ragu-ragu itu bisa membatalkan ibadah kita. Maka al-yakin la yujalu bisa. Maka peliharalah hati kita supaya lebih menuju kepada keyakinan bertahap saja. Jadi kalau ragu-ragu, kata Nabi, udah ambil aja yang mayoritas. Kalau misalnya Idul Fitri beda hari, ambil keputusan mayoritas apa? Kalau perbedaan misalnya awal puasa, ambil keputusan mayoritas. Itu lebih aman karena sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Karena satu lagi ya Pak Imamnya, mohon maaf saya bukan membeda-bedakan mazhab. Satu-satunya mazhab yang lebih ihtiyat itu adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Contoh, mazhab yang lain persentuhan laki-laki dan perempuan itu batal wudunya kan? Kalau Imam tidak batal kan? Kalau Imam Syafi'i batal kan? Seandainya nanti di hari akhirat diputuskan oleh Allah, hei manusia, bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal. Misalnya, kita yang selama ini batal, rugi tidak? Tidak, berarti wudhu kita 2 kali. Wudhu pertama wajib, wudhu kedua sunnah. Kan begitu. Tapi kalau di akhirat ada putusan, woi manusia, bersentuhan laki-laki dan perempuan batal puasa. Kita rugi tidak? Tidak, karena sesuai syariat. Yang merasa tidak batal itu yang rugi, berarti sholatnya tidak sah. Itu yang namanya ihtiyat. Mohon maaf ya, saya agak mazhab Syafi'i sentris gitu ya. Karena memang ya nggak boleh taklid, itu aja, nggak boleh campur bukan mazhab. Kalau udah nggak Syafi'i udah Syafi'i aja. Ya. Cukup ya Pak Imam? Cukup kalau udah bisa. Karena tidak ada urutan. Ya, nanti lanjutannya alhamdulillahirobbilalamin. Ketika kita bismillah, kita mendapatkan iman di dunia dan iman di akhirat nanti kelak, maka kita ketika mendapatkan iman harus mengucapkan alhamdulillah. Saya rasa walaupun besok yang masuk Al-Quran boleh juga bertanya yang lain. Insya Allah bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.